إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد بن عبد الله القاسم البشارة وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن كل الصحابة والقرابة والتابعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم إلى أرواح آبائي وإخواني من الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين والملائكة السماوات والأرض والأولياء الله تعالى والصالحين من المشرق والمغرب والعلماء العاملين والفقهاء والقراء والسادة الصوفية المحققين ولأستاذنا ولمشايخنا وذوي الحقوق الواجبات علينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات بحق وببركة وبكرامة وبمعجزة وبمنزلة وبشفاعة وبحرمة محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء لله لهم الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Puji syukur kita bersama panjatkan tiada henti-hentinya dan tiada jemu-jemunya, terpanjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala yang senantiasa mencurahkan rahmatnya, hidayahnya, nikmatnya kepada setiap diri kita di setiap waktunya, hingga di malam hari ini kita berkumpul kembali di majelis kita ini dalam mengkaji pengetahuan ilmu ma'rifatullah. Salawat dan salam terhantarkan pula kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, juga beserta para ahlul bait keluarganya dan para sahabat-sahabatnya, juga kepada sekalian umat pengikut-pengikut yang setia istiqamah selalu, yakni umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dimanapun berada, di zaman apapun, sampai hari kemudian. Tiada bosan-bosannya kita berkumpul di majelis ini, khususnya di malam Sabtu, yakni bersama mengkaji ilmu, pengetahuan hakikatullah dan juga ma'rifatullah.
banyak sekali yang sudah tersampaikan, baik dari pemahaman ilmu maupun juga penyampaian tentang pemakaian ilmu telah tersampaikan di setiap malam Sabtunya, bahkan juga di waktu-waktu tertentu pada saat muzakarah, yang mana kewajiban dari menuntut ilmu itu tentunya tiada habis-habisnya, sehingga tidak ada kata cukup dalam mengkaji ilmu. Mengapa demikian? Karena ilmu Allah Ta'ala itu amat luas. Bahkan dikatakan dalam sebuah hadis, tuntutlah ilmu atau belajarlah kalian atau kajilah ilmu itu minal mahdi ilal lahadi, dari sejak buayan atau sejak bayi sampai ke liang lahat, artinya sepanjang umur sampai hari menjelang ajal. Itulah kewajiban bagi setiap diri, yakni mengkaji ilmu, khususnya pengetahuan ilmu yang akan dibawa sampai ke penghujung akhir masa menutup mata. Itulah pengetahuan ilmu yang sangat-sangat wajib sekali dikaji, dipelajari oleh setiap diri, laki-laki maupun perempuan. Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimah. Diwajibkan bagi kamu bersangat untuk mengkaji ilmu, untuk belajar, untuk menuntut ilmu, baik laki-laki maupun perempuan. Hanya saja ilmu itu ada yang pengetahuan ilmu tentang kefahaman atau disebut ilmu paham atau pemahaman ilmu. Jadi ada pengetahuan ilmu yang dipelajari agar dapat dipahami. Ada juga pengetahuan ilmu yang bukan hanya sekedar untuk dipahami, melainkan
lebih kepada ilmu rasa. Jadi ada ilmu paham, ada ilmu rasa. Ilmu paham adalah pengetahuan ilmu pembuka jalan menuju hakikat Allah. Jadi pembuka jalan untuk mengenal Allah ialah pengetahuan ilmu yang dapat dipahami. Namun untuk masuk bukan hanya membuka jalan, tapi bahkan untuk masuk ke dalam hadirat Allah atau untuk bertemu Allah, maka tidak cukup dengan ilmu paham, melainkan melalui ilmu rasa, Dengan ilmu rasa lah maka seseorang itu ia dapat menuju dan sampai di hadirat Allah, sehingga ia bertemu dengan Allah secara tawajuh. Tawajuh itu artinya berhadap-hadapan wajah, diistilahkan dengan bertawajuh. Bertawajuh atau tawajuh. Tawajuh itu wajah berhadap-hadapan. Dalilnya ialah ini wajhiyah. Aku hadapkan wajahku ke hadapan wajah Engkau. Engkau di sini ya Tuhan Allah. Aku hadapkan wajahku ke hadapan wajah Engkau. Nah, itu namanya tawajuh. Berhadap-hadapan wajah. Jika kalimat inni wajhatu wajhiyah dibaca di dalam sholat, maka berarti inti daripada sholat ialah tawajuh. Maka berarti inti daripada sholat ialah berhadap-hadapan hamba dengan Tuhannya. Maka berarti inti daripada sholat ialah hamba bertemu dengan Allah. Maka berarti inti sholat ialah rasa di dalam diri dapat merasakan kehadiran Allah. Berarti sholat yang diterima itu ketika seseorang itu telah mengetahui ilmu rasa,
Karena hanya dengan ilmu rasa maka seseorang itu dapat bertemu dengan Allah, bertawajuh, berhadap-hadapan wajah. Tidak akan dapat seseorang itu di dalam sholatnya bertemu dengan Allah hanya mengandalkan paham ilmu, melainkan hanya melalui rasa ilmu atau ilmu rasa. Bahasa Indonesianya paham, itu bahasa Indonesianya. Bahasa ilmunya atau bahasa yang dikenal paham itu ialah mazhab. Jadi mazhab itu ya pemahaman, pandangan ilmu yang dipahami, itu namanya mazhab. Seluruh umat muslim bermazhab, artinya berpandangan, mengikut mazhab siapa yang mereka ikuti. Artinya berpandangan kepada pandangan dari siapa yang mereka ikuti. Ada yang diikuti Imam Syafi'i, ada yang mengikut kepada Imam Hambali, ada yang mengikut kepada mazhab Hanafi, ada yang mengikut kepada mazhab Maliki. Artinya keempat imam itu mereka berdasarkan ilmu yang dikuasainya dan juga segala perangkat-perangkat hadis yang dihafalnya termasuk Quran. Lalu mereka menemukan pandangan-pandangan atau pendapat-pendapat untuk menuju Allah. Nah, itu disebut mazhab. Membuka jalan untuk menuju Allah. Jadi pemahaman ilmu ialah pembuka jalan untuk menuju Allah. Pembuka jalan. Pemahaman ilmu ialah pembuka jalan menuju Allah. Masih pembukanya, pembuka jalan. Maka bisa dikatakan bahwa pemahaman ilmu dikatakan mazhab ilmu yang dikuasai oleh keempat imam yang dikenal oleh umat muslim: Syafi'i, Hambali, Maliki, Hanafi. Mazhab dari keempat imam tersebut radhiyallahu anhu, mazhab beliau itu ialah pembuka jalan. Hanya saja jika umat muslim hanya mengandalkan mazhab sebagai pembuka jalan, tetapi ia tidak mengetahui jalannya itu
untuk menuju kepada Allah, ia tidak sampai jua. Hanya berada di pintu gerbangnya saja. Di pintu gerbangnya saja yang sudah terbuka, tapi dia stop di situ saja, tidak meneruskan berjalan di jalan cahaya Allah. Cahaya Allah artinya nur Allah. Tidak meneruskan berjalan di jalan cahaya Allah atau nur Allah, maka dia tidak akan sampai kepada pemilik cahaya. Ibaratnya inilah hendak menuju majelis kita ini, pondok WTQ, tapi hanya stop berdiam di gerbang Minangkabau sana. Hanya stop berdiam di gerbang Minangkabau yang dibuka sana tuh, yang di luar sana. Berduduk di situ, kadang melanjutkan perjalanan untuk masuk ke dalam jalan Minangkabaunya, maka tidak akan ia temukan gang damai tiganya. Bahkan ia tidak menemukan pondokannya. Berarti kada sampai. Begitu istilahnya. Maka ilmu rasalah yang dapat membawa seseorang untuk sampai ke hadirat Allah. Apa itu ilmu rasa? Dalam pandangan tasawuf, rasa itu ialah rahasia atau sir sebutannya. Maka berarti ilmu rasa ialah ilmu rahasia atau ilmu sir. Yang dimaksud rahasia di situ atau sir itu ialah Nur Muhammad. Maka bisa dikatakan ilmu rasa ialah ilmu sir. Ilmu sir adalah ilmu Nur Muhammad. Dan Nur Muhammad yang tersirat pada setiap diri dalam pandangan tasawuf, Nur Muhammad yang tersirat pada diri disebut Rasul yang ada pada diri. Maka kesimpulannya, ilmu rasa ialah ilmu sir atau ilmu rahasia. Dan ilmu sir atau ilmu rahasia yakni ilmu Nur Muhammad. Dan yang dimaksud ilmu Nur Muhammad ialah yang tersirat pada diri yang disebut dengan Rasul di dalam diri. Itulah yang di dalam pembelajaran kita disebut Nur Muhammad yang bersifat muhadats.
yang ada pada setiap diri, atau diistilahkan biji mangga yang berada di dalam buah mangga. Maka kesimpulannya lagi, siapa yang mengkaji ilmu, siapa yang menuntut ilmu, siapa yang belajar menggali pengetahuan ilmu tentang hakikat Nur Muhammad, khususnya Nur Muhammad yang tersirat pada dirinya, maka mereka yang telah mengenal Nur Muhammad yang tersirat pada dirinya, maka itulah ilmu rasa. Ilmu rasa yang demikian itu yang dapat menghantarkan seseorang untuk menuju dan sampai ke hadirat Allah. Sudah dimengerti oleh setiap diri kita dalam setiap pembelajaran bahwa Nur Muhammad yang bersifat muhaddas pada diri itulah roh atau hayat. Dan kenyataan roh atau hayat itu, kenyataannya lah, dan kenyataannya roh atau hayat itu pada diri ialah nafas. Sekali lagi, dan kenyataannya roh atau hayat pada diri ialah nafas. Maka berarti siapa yang mengetahui ilmu nafas, siapa yang mengetahui hakikat nafas, lalu ia merasakan napasnya, baik naiknya maupun turunnya, baik keluarnya maupun masuknya, maka mereka itulah yang dikatakan berjalan di jalan rasa. Maka mereka itulah yang berjalan di jalan rahasia, sir. Maka mereka itulah yang berjalan di jalan Nur Muhammad. Maka mereka itulah yang dikatakan berjalan di jalan Rasul yang ada pada dirinya. Dan yang berjalan di jalan napas tadi
yang dikatakan bahwa mereka yang berjalan di jalan nafas adalah mereka itu berjalan di jalan Nur Muhammad. Itulah istilah bahasa Arabnya jalan itu thariqah. Bahasa Arabnya, bahasa ilmunya jalan itu ya thariqah. Maka yang berjalan di jalan Nur Muhammad, jalan rasa kaulah, jalan napas kalaulah, maka siapa yang berjalan di jalan Nur Muhammad, maka mereka itu telah berthariqah Nur Muhammad. Jadi thariqah yang diikutinya, thariqah yang dijalaninya ialah thariqah Nur Muhammad. Nah, begitu tuh penjelasannya. Bukan thariqah Naqsabandiyah, bukan pula thariqah Qadiriyah, bukan thariqah Qadiriyah Naqsabandiyah, bukan juga thariqah Halwatiyah, bukan pula thariqah Zauqiyah, thariqah Siddiqiyah, thariqah Samaniyah, thariqah Sazaliyah, dan lain-lain sebagainya. Melainkan mereka yang berjalan di jalan rasa atau jalan napas atau jalan sir atau jalan Nur Muhammad, maka mereka itu berthariqah Nur Muhammad. Dalam riwayat sejarahnya, yang berjalan di jalan thariqah Nur Muhammad, yakni datuknya para datuk di Kalimantan Selatan, yang dikenal datuknya para datuk di Kalimantan Selatan, yakni Datu Suban. Jadi Datu Suban itu berjalan di thariqah Nur Muhammad, atau beliau berthariqah Nur Muhammad. Nah, penjelasan thariqah Nur Muhammad sudah tadi dijelaskan, yakni thariqah Nur Muhammad itu ialah jalan napas, jalan rasa, jalan sir. Dan kemudian Datu Suban pun mengajarkan dan membawa salik-saliknya atau murid-muridnya untuk bersama menjalani thariqah Nur Muhammad, termasuk Datu Sanggul, Abdus Samad, Sirajul Huda. Semua murid-muridnya Datu Suban, termasuk Datu Sanggul, menjalani thariqah Nur Muhammad yang diistilahkan dengan istilah oleh Datu Sanggul, yakni menjaga napas.
menjaga napas. Apa maksud menjaga napas? Yakni mengikuti dalam kesadaran akan naiknya dan turunnya napas itu, yang kesimpulannya bahwa dengan merasakan dan menyadari naik turun napas sebagai jalan misra dan mesranya Nur Muhammad yang qadim kepada Nur Muhammad yang muhaddas, maka siapa yang rajin dan sering merasakan dan menyadari naik turun napasnya agar misra dan mesra Nur Muhammad pada dirinya, maka kualitas imannya akan semakin meningkat dan kualitas keyakinannya pun juga akan semakin meningkat, dan juga an-nurhi yang ada pada bulu, kulit, darah, daging, urat, tulang, otak, sumsum, penglihatan, pendengaran, penciuman, pengerasa, bahkan pada nyawanya juga an-nurhinya akan semakin meningkat kualitas nurnya. Nah, itu keuntungannya atau manfaatnya. Siapa yang rajin dan sering merasakan naik turun napasnya agar misra dan mesra Nur Muhammad pada dirinya, maka akan meningkatkan kualitas iman dan yakinnya, juga meningkatkan an-nurhi yang ada pada bulu, kulit, darah, daging, urat, tulang, otak, sumsum, penglihatan, pendengaran, penciuman, pengerasa, nyawa. Ingat baik-baik agar tidak lupa dan hilang begitu saja apa yang diketahui, yakni bahwa ketika engkau menarik napas atau menghirup napas, maka saat itu Nur Muhammad yang qadim misra kepada Nur Muhammad yang muhaddas. Ketika napas keluar atau napas berhembus, yakni Nur Muhammad yang muhaddas mesra kepada Nur Muhammad yang qadim. Itu diingati baik-baik. Maka berarti keluar masuknya napasmu itu ialah pemisraan dan pemesraan antara Nur Muhammad yang qadim dengan Nur Muhammad yang muhaddas. Itu yang harus diingat baik-baik. Artinya jangan sampai lupa rumus itu. Bukan hanya sekedar dipahami, tapi diyakini. Masuknya napasmu, maka Nur Muhammad yang qadim misra kepada Nur Muhammad yang muhaddas pada dirimu. Ketika napas keluar, maka Nur Muhammad yang muhaddas pada dirimu mesra kepada Nur Muhammad yang qadim. Paham kalau lah? Iya kah? Yakin kalau lah?
takut liur dia pemanduan. Kenapa takut liur? Agar kada lupa lagi, itu maksudnya. Seumur zaman, artinya seumur hayat masih dikandung badan, tetap ingat melengket rumusnya itu. Jadi kada lupa lagi tentang naik turun napas itu maknanya apa. Lalu prakteknya atau amaliyahnya yang merasakan naik turunnya tadi sebagai sarana pemisraan dan pemesraan. Kada usah banyak, kada apa-apa. Setidaknya minimal 3 kali aja naik turunnya dirasakan. Sekira-kiranya dalam 1 hari itu, dalam 1 kali maksudnya, bukan 1 hari, 3 kali naik turun napas disadari. Naik turun 1, tarik lagi, hembuskan lagi 2, tarik lagi, hembuskan lagi 3. Cukupkah? Cukup aja, minimal. Tapi sering itu maksudnya dikala engkau ingat lagi memasak, teringat akan napas tadi, ayo sambil memasak bawa naik turun napas 3 kali, sadari. Habis itu sudah kada apa-apa, artinya aktivitas seperti biasa. Kena teringat lagi pas lagi betapasan misalkan, sambil betapasan membawa naik turun napas minimal 3 kali naik turun napas, rasakan dan sadari. Kaina misalkan nang lelakiannya lagi di kantor, lagi duduk, lagi menggawi-gawian di kantor, lalu teringat bawa naik turun napasnya tadi, rasakan dan sadari. Sekurang-kurangnya 3 kali aja, sekurang-kurangnya. Lebih makin baik, terserah bagaimana kondisinya di saat itu. Karena jam-jam istirahat teringat lagi akan naik turun napas, sambil berokok pulang, gak ada apa-apa. Sambil berokok, kada tahu berokok, hisap, hembuskan, hisap lagi, hembuskan lagi, minimal 3 kali, minimal. Lebih baik lagi Pak, sampai 3 bungkus rokok boleh. Karena jam-jam 2, jam 3 lagi santai, hendak guring istilahnya, tak ingat lagi, ayo bawa lagi. Walau sedikit dalam 1 kali pelaksanaan cuma 3 kali naik turun nafas, 1 kali, tapi sering. Paham kalau maksud sering tadi? Sering tadi itu kapan? Dikala engkau ingat. Berarti dalam sehari semalam mungkin bisa 5, 6 sampai 7 kali melakukannya dikala ingat, ya Allah, bisa jadi. Nah, begitu setiap harinya engkau jalani, itu yang namanya olah rasa.
Itu namanya olah rasa. Nang belum paham nih, misalkan olah rasa itu apa gerang, itu olah rasa. Olah rasa itu olah rahasia, ya kan? Olah rahasia itu olah sir, olah sir itu olah Nur Muhammad, ya kan? Olah Nur Muhammad itu ya olah nafas, ya kan? Nah, maka berarti siapa yang mengolah nafas pada dirinya, ia mengolah rasa ngarannya. Maka siapa yang rajin dan sering setiap harinya untuk merasakan dan menyadari akan napasnya, dalam arti mengolah rasa, setiap harinya berkali-kali ia jalani, maka apa yang ia jalani itu dalam hal merasakan dan menyadari naik turun napas itu sebagai pemisraan dan pemesraan Nur Muhammad, maka akan meningkatkan kualitas imannya dan akan meningkatkan kualitas keyakinannya. Semakin meningkat dan semakin meningkat dan semakin meningkat kualitasnya bila selalu dan selalu dilakukan atau dijalani, dan juga akan semakin membuat an-nurhi yang ada pada bulu, kulit, darah, daging, urat, tulang, otak, sumsum, penglihatan, pendengaran, penciuman, pengerasa nyawa pada dirinya akan semakin bercahaya. Bila kualitas iman dan yakinnya semakin meningkat, dan an-nurhi pada bulu, kulit, darah, daging, urat, tulang, otak, sumsum, penglihatan, pendengaran, penciuman, pengerasa nyawa pada dirinya pun semakin terang cahayanya, maka mereka itulah yang dikatakan manusia cahaya. Manusia cahaya artinya manusia cahaya itu ialah insan kamil. Dalam pandangan ilmu hakikat disebut insan kamil. Apa itu insan kamil? Yakni insan yang sempurna. Kenapa dikatakan sempurna? Karena zahir dan batinnya bercahayakan Nur Muhammad. Jika zahir batinnya bercahayakan Nur Muhammad atau sudah bercahayakan Nur Muhammad, bukankah Nur Muhammad itu tiada lain Nur Allah? Ya kan? Maka berarti jika dirinya zahir dan batin sudah bercahayakan Nur Muhammad, maka berarti dirinya zahir batin bercahayakan Nur Allah. Jika dirinya zahir dan batin sudah bercahayakan Nur Muhammad atau bercahayakan Nur Allah, maka mereka itulah yang dikatakan Khalifatullah fil ardh. Mereka lah yang dikatakan khalifah Allah
di muka bumi. Khalifah Allah di muka bumi adalah mereka-mereka yang bercahayakan nur Allah atau nur Muhammad. Dan sudah pasti mereka-mereka itulah yang dikatakan orang yang beriman. Bahkan bukan hanya beriman, bahkan mereka juga muhsin. Muhsin itu artinya selalu mawas diri untuk selalu terperhatikan Allah, dekat pada dirinya. Itu namanya muhsin. Beriman lagi bermuhsin. Nah, orang-orang yang beriman itulah yang dikatakan mereka itu zahir batinnya telah bercahayakan nur Allah atau nur Muhammad. Maka mereka itu orang-orang mukmin yang demikian itulah yang dikatakan dalam sebuah hadis, kata Rasulullah, berhati-hatilah engkau terhadap prasangka orang mukmin. Berhati-hatilah engkau terhadap prasangka orang mukmin. Kenapa disuruh berhati-hati kepada prasangka orang mukmin yang demikian itu tadi? Karena prasangka orang mukmin yang demikian itu dikatakan Allah di dalam hadis qudsi, aku mengikuti sangka-sangka hambaku. Kata Allah di dalam hadis qudsi, aku mengikuti sangka-sangka hambaku. Nah, yang dimaksud hambaku di situ ialah orang mukmin yang zahir batinnya sudah bercahayakan nur Allah atau nur Muhammad. Sangka-sangka mereka itu Allah nyatakan di dalam hadis qudsi, aku mengikuti sangka-sangka hambaku. Bila hambaku menyangka baik, maka baiklah jadinya. Jika hambaku itu mengatakan celaka engkau, maka celakalah orang yang dikatakannya itu. Maka mereka-mereka yang demikian itu biasanya akan lebih menjaga lisannya, karena khawatir lisannya itu dapat mencelakai orang lain. Bahkan lebih sering baginya digunakan lisannya untuk mendoakan saja yang baik-baik. Kenapa? Karena Allah mengikuti sangka-sangka hambanya tadi. Orang yang beriman yang dikatakan hambanya Allah tadi, yang dikatakan Allah aku mengikuti sangka-sangkanya, maka berarti pengertiannya ialah sangka-sangka orang mukmin yang dirinya zahir batin sudah bercahayakan nur Allah atau nur Muhammad itu, sangka-sangka dari mereka itu erat sekali dengan kalam Allah
kun fayakun. Sangka-sangka mereka itu erat sekali dengan kalam Allah, erat sekali dengan firman Allah. Idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Maka berhati-hatilah kepada mereka-mereka yang demikian. Jika perlu minta doa saja yang baik-baik, karena bisa jadi doa mereka itu menjadi kun fayakun dari Allah. Begitu maksudnya. Nah, maka bagaimana proses yang demikian sehingga dirinya dapat bercahayakan nur Allah atau nur Muhammad? Yakni prosesnya ialah merasakan akan naik dan turun nafas, memisrahkan nur Muhammad yang qadim kepada nur Muhammad yang muhaddas, dan memasrahkan nur Muhammad yang muhaddas kepada nur Muhammad yang qadim. Bahasa ilmunya memisrahkan zat dan sifat, itu bahasa ilmunya, dan memasrahkan sifat kepada zat, itu bahasa ilmunya. Maka nyatalah di dalam pemisraan itu, nyatalah di dalam pemesraan itu, nyata di dalam la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Ternyatakan pada nur Muhammad yang qadim, la ilaha illallah, dan ternyatakan pada nur Muhammad yang muhaddas, Muhammadun Rasulullah. Jika sudah ternyatakan bahwa hanya dua kalimat yang ada, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Coba dengarkan baik-baik. Bila ternyatakan hanya dua kalimat syahadat, yakni la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah, maka lenyaplah dirimu yang diliputi oleh cahaya Allah tadi, lenyaplah dirimu yang diliputi oleh nur Allah tadi, lenyap ke dalam kalimat la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Ketika dirimu selalu dan selalu dan selalu berada di dalam dua kalimat syahadat itu sampai di penghujung akhir hayat menutup mata, maka akan engkau dapati husnul khotimah. Jadi kesimpulannya, husnul khotimah itu hanya diperuntukkan bagi orang-orang yang sudah lebur di dalam la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Fana dia di dalam la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Siapa yang fana, siapa yang lebur
di dalam dua kalimat itu. Maka mereka lah yang mendapatkan syafaat dari baginda Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Maka yakini olehmu seyakin-yakinnya tanpa syak wa sangka bahwa naik turun napasmu atau hakikat napas itu dapat membawa seseorang untuk misra dan mesra ke dalam nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ilmu sudah diketahui, ilmu sudah dipelajari, tinggal bagaimana setiap diri kita untuk menjalankan atau mengamaliyahkan ilmu yang sudah diketahui. Maka semoga bagi setiap diri kita Allah selalu tuntun diri kita, Allah bimbing setiap diri kita, Allah arahkan setiap diri kita untuk terus dan terus meleburkan diri di dalam pemisraan dan pemesraan kepada Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga jadilah setiap diri kita orang-orang yang bercahayakan nur Allah, orang-orang yang bercahayakan Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga diri kita semua Allah leburkan, Allah karamkan, Allah fanakan hanya di dalam dua kalimat la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Insyaallah husnul khatimah bagi setiap diri kita di dalam syafaat baginda Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cukup sekian apa yang tersampaikan di malam hari ini. Barakallahu fikum, barakallahu fikum, barakallahu fikum ajma'in. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala rasulika sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala rasulika sayyidina wa habibina wa syafina wa zaratina wa barakatina wa maulana Muhammad.